Berat nggak sih puasa jauh dari ibu? Untuk pertama kali pas baru sampai di Jakarta itu berat. Mmm, Berat-berat nggak berat sih, cuman ya ada pasti ada beratnya juga. mmm, Makin lama cuman kayak, ya udah tapi akhirnya dibiasain dengan awal puasa ya video call, pasti sahur video call segala macam. mmm, Aman-aman aja sih sejauh ini. Jauh lebih simpel sih. Jadi mmm, makan yang seadanya aja, yang deket, mmm. yang cepet, gitu-gitu sih. Yang kerasa banget sih itu bedanya. Tapi biasanya di bulan puasa tuh selain ngomel-ngomelnya itu, lebih suka maksudnya sering ngelakuin apa bareng sama ibu? Nyiapin takjil sih, nyiapin takjil, nyiapin sahur biasanya dibangunin nyiapin sahur, gitu. Eee, Pernah nggak kayak Uta gitu, lebaran nggak pulang gitu? Belum pernah sih, nggak Belum pernah, pernah? Nggak pernah? mhm. Jangan pernah ya? Jangan sampai. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Ade Afdita di Tentang Ibu. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol soal, puasa dan hari raya tanpa bertemu sama ibu. Di sini kita sudah tidak asing lagi, ada Tante Susanti, terus ada, Kak ini baru dipanggilnya siapa? Kak atau Kak Dia? Kabia aja, Kak. Oh, Kak Dia. Dia. Ini ada Uta. Aku mau ngobrol sama siapa dulu ya? Aku mau ngobrol sama Uta dulu deh. Halo Uta. Halo Kak Ade, Halo Uta, apa kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga puasanya lancar terus ya Uta. Ya Puasa makasih nggak Kak Ade Uta? tadi juga. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Oke, Uta, kan yang aku tahu kan Mhm, kamu, di sini, ngerantau ya, dan pasti mhm. jauh dari ibu ya kan? Kalau Mhm. aku boleh tahu, kamu udah berapa lama ngejalanin puasa jauh dari ibu kayak gini? Udah ini yang kedua kali, berarti udah 2 tahun ya? Oh, udah 2 2 tahun. kali, iya. Wah, apa sih yang terasa beda pas jalanin puasa tanpa ibu? Yang kerasa beda kalau puasa tanpa ibu, tanpa orang tua juga mungkin ya, maksudnya tanpa Ya, keduanya itu jauh lah banyak jauh, banget. mhm, Ya, banyak banget. Yang pertama itu dari hal sahur aja, sahur. Dari mmm, awal puasa sahur itu pun, ya kita sebagai perantau ya sahur sendiri. Kita cari mmm, makan sendiri, kita mmm, coba mungkin ke warteg or something gitu loh, atau mungkin di sekitar apa, kalau ngekos, teman-teman kosan Uta tuh pada ya makan-makan bareng. Terus mmm, yang kedua, kalau Uta biasanya waktu masih kumpul keluarga itu pasti, ayah ngajak tarawih buat ke masjid mmm, kan, bahkan mmm, sampai semuanya pun ngajak tarawih buat ke masjid. Itu aja sih paling. Terus mmm, kalau pas buka puasa juga biasanya keliling buat beli takjil atau bantuin ibu buat masak, tapi ini kan nggak ada. Jadi ya mmm. apa-apa bener-bener sendiri sih, Berat gitu. nggak sih puasa jauh dari ibu? Untuk pertama kali pas baru sampai di Jakarta itu berat. Mmm, Berat-berat nggak berat sih, cuman ya ada pasti ada beratnya juga. mmm, Makin lama cuman kayak, ya udah tapi akhirnya dibiasain dengan awal puasa ya video call, pasti sahur video call segala macam. mmm, Aman-aman aja sih sejauh ini. oke. Yang ngerasa, "Ih beda banget nih ya," biasa karena kan biasa sama sama Mmm, keluarga, sama ibu ya kan yang pastinya udah melek mata, makanan udah ada, udah tinggal makan mmm. doang, udah tinggal sahur doang gitu. Apa sih yang ngerasanya kayak, "Ih beda banget nih," gitu? Yang beda bangetnya itu kalau misalkan sahur. Sahur itu biasa kita kadang ya itu kayak yang Kade bilang suka apa, udah siap makan doang, ini kadang pun bangun tidur pun namanya nggak ada yang bangunin kan Mmm, suka ya namanya hidup sendiri, ya bangun udah imsak tiba-tiba atau bahkan bangun-bangun udah selesai subuh. Jadi kan ya udah mau nggak mau nggak sahur, itu aja sih paling beda. yang dikangenin dari ibu apa tuh? Kalau Masakan sih pasti. makan ya, oke. Apa Mhm, yang biasanya jadi rutinitas kayak, kalau di keluargaku ya, kalau misalnya bulan puasa mhm, tuh, kalau misalnya awal-awal tuh pasti tuh udah makanannya udah enak tuh, pasti kalau rendang aja tuh mhm. udah ada tuh biasanya tuh kalau awal-awal. Nah, kalau kamu tuh apa sih biasanya yang dikangenin masakan ibu tuh? Kalau misalkan dari Uta pribadi, ibu tuh punya masakan simpel namanya nasi tumis, cuma nasi ditumis pakai telur itu udah the best banget sih. Itu Mhm. doang yang dikangenin. Kalau boleh tahu Uta ibunya tuh di mana?
sebenarnya gini, ibu tuh asli Jakarta, cuman ikut ayah di Jambi, gitu. Jadi Oh. ibu di sana, Oh, di jadi Sumatera. LDR Jakarta Jambi sama ibu ya? Ya, Mmm. Pernah nggak Uta ngerasain ngalamin, pas udah mau maksudnya ngalamin mau hari raya nih, mau lebaran, ternyata mhm, nggak bisa pulang gitu? pernah sih, pernah. Pernah? Pernah ngalamin? Iya, pernah pernah. Terus Uta di sini sama siapa lebarannya? Iya di sini kan masih ada saudara ibu, ya udah akhirnya ngumpul sama saudara ibu sih. Oh. Mmm. Oh gitu, terus akhirnya gimana tuh puasa, hari raya tanpa ibu? Hari raya tanpa ibu sedih sih, yang pasti sedih, biasa kita kan pasti sungkem segala macem, terus ini Mmm. ya udah cuman via video call, itu aja sih. Nah, biasanya selain sungkem, tadi kan Uta kan bilang sungkem kan kalau hari raya. Mhm. Ada nggak sih kebiasaan yang, sering, dijalanin sama Uta di hari raya gitu, sama ibu? Kalau sama keluarga sih, Mmm. ya kita pasti sholat Id bareng, selesai sholat itu nggak tahu kenapa tradisi pasti berderet dan itu minta maaf dari yang paling tua sampai yang paling kecil. Nah, itu Tante pernah nggak sih ngerasain kayak, salah satu dari anak Tante itu nggak pulang pas hari raya gitu? Belum sih, kebetulan kalau yang nomor 2 itu kan di pernah sih luar kota, tapi kalau pas lebaran dia pulang, langsung pulang. Kalau semisal semisal gitu Tante, mereka ternyata nggak ada kesempatan untuk balik gitu Tante, itu perasaan Tante gimana sih Tante? Biasanya kan rame-rame gitu kan. Nah kalau Uta kan tadi kan karena dari sisi anak dan ternyata di sini juga masih ada keluarga dari ibunya, jadi masih fine aja walaupun memang nggak bisa sungkem secara langsung gitu kan Tante. Nah kalau Tante sendiri tuh gimana Tante ngerasainnya kalau misalnya semisal anak-anak nggak balik pas hari raya gitu Tante? Ya sedih sih, pasti kan sedih ya karena ada salah satu anak yang nggak bisa pulang, isinya gitu. Kalau bisa ya diusahakan, kebanyakan kan kalau jarak jauh sih luar kota kebanyakan kan terhalang sama masalah tiket ya, karena kalau belinya dalam waktu dekat sama lebaran itu pasti sudah habis. Jadi Mhm mhm. Iya dari iya. tahun ini, yang Mhm. tahun ini kan kebetulan cuti bersamanya kan diajukan itu. Jadi tak suruh beli Oh tiketnya heeh, agak lebih awal biar oh, dapat iya iya. Oh berarti berarti Tante juga mantauin, pengumuman-pengumuman ya, si utama tiket itu bapaknya yang eee, oh, kemarin tuh sebenarnya dapatnya tiket udah H-2, Hamin H-2 dapet mepet tiket. banget. Mhm. Ya, H-2 dapatnya terus sama bapaknya, "Udah, naik pesawat aja, nanti tak bayarin," dia bilang gitu. Oh, yang penting pada kumpul, penting pulang gitu ya, Ya, Tante. iya sih 1 tahun sekali. Nah, kalau misalnya di hari raya gitu, biasanya tradisi atau kebiasaan yang suka dijalanin sama keluarga Tante apa tuh Tante biasanya? Selain Ya biasa sungkeman ya? ya sholat Id, ya sungkeman biasa, terus kebetulan kan dari keluarga itu rumahnya deket-deket ya, Mmm, di budenya itu deket-deket, jadi terus ke budi-budi, terus langsung ke makam, sebetulnya mhm makam kakek neneknya gitu. mhm. Oh, berarti sama ya, selain selain, sungkeman, makan bareng, pasti, apa namanya, keliling ke makam-makam ya? Banyak kari gitu kan. Iya, nyekar ya? Oh, oke deh. Oke Tante, makasih Tante, Ya, mau ngobrol sama Kak Bia. Bia kan bener ya namanya? Iya benar, Kak. Oh ya. Kak Bia ini, apakah memang ngerantau atau enggak? Aku ngerantau sih, Oh, ngerantau. ngerantau aku di Depok, Oh, Kakak di Depok, mhm, orang tua di? di Semarang, Oh, Jakarta Semarang berarti ya, oke. mhm. Ini udah berapa tahun menjalankan puasa jauh dari ibu? Kalau jauh dari ibu tuh baru sekali sih waktu awal ngerantau. Oh, emang Kakak udah berapa lama ngerantaunya? Aku dari 2019. Ya 5 tahunan lah ya, kurang lebih. 4 Iya, atau 5 tahunan ya? 4 ya, mhm. Yang ngerasa beda nih, kan Kakak udah lama nih ya kan sama ngerantau, yang ngerasa beda untuk ngejalanin puasa itu
Apa sih, Kak, yang jauh dari Ibu? Mmm, ngomelnya si mama. Oh, dibangunin ngomelnya. Iya, terus sholat, disuruh sholat, ngomel, beliin takjil gitu-gitu sih. Iya sih ya, lebih kayak kalau kita kan kalau sendiri mungkin kayak, ah, udah mepet-mepet aja cari bukaan gitu kan, Mhm, atau iya, entar-entaran ajalah gitu sahurnya gitu kan. Kayak kalau sama mhm. ibu tuh kayak rapi gitu kan, pokoknya jam segini bangun, makan, bantuin ibu ini masak apa segala macam gitu kan. Iya, Apalagi anak cewek sih, ya bener. iya, Yang ngerasain, itu kan tadi kan yang dikangeninnya ya kan, yang mhm. udah yang dikangenin yang ngomel-ngomelnya gitu kan. Bedanya pas ngejalanin puasa tanpa ibu tuh apa? Jauh ya, jauh dari ibu tuh apa? Mmm, jadi jauh lebih simpel sih. Jadi Mmm, makan yang seadanya aja, yang deket, mmm. yang cepet, gitu-gitu sih. Yang kerasa banget sih itu bedanya. Tapi biasanya di bulan puasa tuh selain ngomel-ngomelnya itu, lebih suka maksudnya sering ngelakuin apa bareng sama ibu? Nyiapin takjil sih, nyiapin takjil, nyiapin sahur biasanya dibangunin nyiapin sahur, gitu. Eee, pernah nggak kayak Uta gitu, lebaran nggak pulang gitu? Oh, belum pernah sih, nggak Belum pernah, pernah? Nggak pernah? mhm. Jangan pernah ya? Jangan sampai. Oke. Terus, wait, selain tadi hari raya, apa namanya, hari raya maaf-maafan, terus, eee, sungkem dan, keliling ke makam-makam, biasanya, eee, kebiasaan apa yang suka Kakak sama keluarga lakuin gitu? Terutama sama ibu ya. Mmm, Apakah beli baju kapelan sama ibu, atau beli mukena kapelan sama ibu? iya sih, aku kalau kalau keluargaku, kita kapelan sih. Jadi Mmm. nentuin warna gitu kalau lebaran. Tapi itu sekeluarga besar biasanya. Oh, bukan cuman sama ibu ya? Mhm, Suka ada ini nggak sih, suka ada kebiasaan-kebiasaan, bikin kue tuh di mhm. ujung-ujung mau lebaran gitu? Kalau karena kebetulan mama emang ada toko kue sih, emang selalu bikin kue, cuma Oh, biasanya karena kita ngumpul sama keluarga besar tuh biasanya masak sih, masak opor, masak bikin ketupat gitu-gitu. mhm. Oh, itu karena memang udah punya toko kue jadi udah ya udah gitu ya, nggak cuma Iya, pengumpulan doang ya? mhm. Oh, oke deh. Oke, guys, ini ngobrol-ngobrol singkat aja sebenarnya, sebenarnya nih aku mau ngobrolin soal hari raya tanpa ibu dan tanpa anak. Ya, dan kesimpulannya memang, ada yang pulang dan ada yang pernah nggak pulang, ada yang memang selalu pulang gitu kan. Dan dari sisi ibu ternyata, Eee, memantau sisi orang tua sih, lebih ke sisi orang tua memantau jadwal cuti, jadwal jadwal tiket anak-anak segimanapun caranya agar biar pulang dan lebaran bareng. Ya memang itu sih memang yang ditunggu-tunggu sama keluarga, kayaknya nggak cuman Tante Susanti, nggak cuman Uta, dan nggak cuman Kak Bia, kayaknya mungkin aku pun kayak gitu, cuman bedanya aku nggak pernah ngerantau. Belum pernah kali ya, mungkin belum pernah merantau, jadi nggak tahu rasanya kayak gimana. Ya intinya memang hari raya memang harus kumpul sih, gimana pun caranya, mau harga tiket mahal kayak apapun ya memang harus kumpul gitu. Oke, terima kasih untuk sharing-sharing-nya semuanya, Uta, Kak Bia, Tante Susanti juga. Semoga puasanya lancar terus, semoga sampai di penghujung hari kemenangan. Oke, aku Ade Afdita, terima kasih untuk sharing-sharing-nya, dan sampai jumpa. Dah.